tak 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 tak
tak tak tak tak. Nggak jelas banget sih lo bang. Gimana bang, kabar? Sehat? Sehat-sehat. Mulai weh acaranya weh. Udah mulai ini, udah di tag ya. Gimana? Mana openingnya enggak? Nggak ada opening. Mas mau gimana? Mau gimana? Coba lo opening. Coba lo. Opening aja. Iya masih di acara Setda volume 4 bersama Sehi dan Uye akan membahas apa? Gue manggilnya Bang, Aib, Bokip, apa pustakawan ngaco nih? Ada yang ini apa Bang sih namanya? lebih ke bang dia. Bang ya. Soalnya Yonglex bukan lo nya? enggak sesuai sama IG, katanya gue juga disalahin IG tuh. IG sama Facebook tuh, kalau Facebook udah benar tuh namanya lengkap Eko Hadi. Kalau dia mah bisa nyimpen uang tapi nggak bisa kembali, banknya juga dia mau. Jadi kalau lucu nggak ya? Kalau di IG bang, sebetulnya di IG bang enggak. Oh, nama IG lo Bang. Bang Aib. Bang Aib. Wih, siap Bang. Kalau gua mengartikannya gitu ya, apa namanya, orang bisa nyimpen ke Bang Aib, tapi orang nggak bisa ngambil dari Bang Aib. Nggak bisa nabung doang. Bisa nabung doang. Pengambilan nggak ada. Jajan. BANK nama IG-nya. Bang. Oh, Bang. Sejajar sama BCA Mandiri sejajar. Ya. Tapi lu pernah kerja di bank? Enggak. Terus kenapa dipanggil Bang? Betawi aja sih. Oh, Betawi. Karena Lu emang asli Betawi? aslinya Bogor sebetulnya. Cuma lama di Tangsel, lama di Depok. Oh, Yang- ini kuliah dia. Kuliah di Udah UIN mulai. Ciputat. Oh, Ciputat. Terus dia kan Betawi ya, minum dulu ya. Betawi, terus selama di Depok juga Betawi. Akhirnya begitu ke Serang, AA, Kang, udah banyak kan, bang aja deh gitu kan. Tapi kalau bang banget Betawi kan nggak seru deh, plesetin aja deh bang. Iya. Jadi biar setara gitu ya sama BCA. Iya. Emang lu kelahiran berapa, Bang? Berapa sih? Gua lupa. 87. Enggak, 87. Iya. 87. Tadi cerita sama gua 98. Gua ketakutan apa Apa? namanya? Kadang-kadang orang-orang suka bilang tua atau apa. Padahal enggak, nongkrongnya sama anak muda terus. Iya, makanya kelahiran berapa? Ya, kan umur mah enggak nentuin lu tua apa kagak. Ada pertanyaan lanjutan enggak? Kalau misalkan Enggak. Wes tuh, Oh, 80-an lah ya, 80-an lah ya. 80-an. Soalnya juga apa namanya? Beberapa orang juga banyak yang nanya tips tips apa? Awet muda kan. Ya gue bilang gue kerjanya di kampus. Jadinya bakal ketemu anak muda terus. Lu makanya seumuran bokapnya si Sei ya? Seumuran sebetulnya. enggak enggak lah. Iya ya, enggak lah. enggak benar. Jauh. Dia mah masih mau mendekati 40 lah paling dia. Dia mah. Nah, mendekati belum. Makanya nanti udah 40. Tapi lu lama nih di maksudnya SD SMP SMA mah di Bogor. Oh, Bogor SD. SD Bogor, Bogor Ciawi. SMP SMP udah mulai di Depok tuh 66. 6 Depok. Terus SMA Depok juga. Depok juga. Nah, itu kenapa jadi kayak Betawi-Betawian Oh, itu iya, Bang. begitu. Iya, kehidupannya. Udah gitu kuliahnya di Ciputat juga, masih Betawi Bantennya juga. Coba pantun dulu pantun. Pantun Betawi. Pantun coba pantun. Coba kan ini Betawi nih. Betawi itu apaan ya pantunnya? Sebetulnya Jangan pasar Minggu. Cakep. Aduh. tapi emang perlu waktu itu enggak lah pantun lah, cuma emang pantun akan bergerak apa ya? Sialan gua nggak bisa pantun lagi jadi orang Betawi. Cuma emang banyak lah tontonan pantun tuh, kalau udah banyak yang nikah tuh banyak kayak banyak lah itu jadi Apa sih namanya itu Bang? Apa sih? Palang pintu. palang pintu jaga. Pernah belajar tapi lo? Itu mah kalau Enggak, nikahan paling pintu. Itu mah buat nikahan, jadi senang aja Acara gitu nikahan. lah, senang aja. Banyak sih yang bisa dihafal sebetulnya, tapi begitu gue nggak fokus sama pantun, ya akhirnya bisa ini kan polanya ABAB atau A Rimanya. Ya. Terus lu SMA tuh kan dari Depok segala macam. Kenapa nggak kuliah di UI? nggak masuk. Nggak masuk. Teman-teman SMA banyak yang
kok lo nggak masuk sih, gue juga nggak tahu gitu kan, tapi teman-teman banyak yang masuk. Ya udah akhirnya ya udah lo terusin aja gitu kan, sosokan. Tapi circle mah tetap ya ada ya di UI gitu ya. UI ada, Unpad ada, karena teman-teman SMA, teman SMA juga banyak yang Di luar ada di luar negeri. ada. Tapi di Australia yang ada juga. Oh, Australia. Keren sih. Bang Aibnya emang ya idola anak muda. Apalagi di Bina Bangsa Serang. Memulai karir dari sana, Iya. suka nggak suka. Memulai karir dari Bina Bangsa. Tapi sebelum ke Bina Bangsa, saya maksudnya lo kuliah tuh, kuliah jurusan apa? Kuliah kan kalau setahu gue mah gitu ya, kuliah dia lulus terus nggak lama nikah ya bang ya. Iya. Enggak ke Bina Bangsa dulu. Nggak lama nikah terus jadi mulai pustakawan itu di mana sih waktu itu? Di SD sebetulnya banyak sebetulnya. Maksudnya? Tapi Oh, lo mulai. awal mula tuh lo Oke gini deh. mulai fokus di pustakawan itu. Jadi gue SMA tuh jaga perpustakaan masjid waktu itu. Oh lo anak ini Jaga perpustakaan apa? masjid. Remaja masjid. Apa sih namanya Rohis? Enggak. Enggak. Risma posisinya. Remaja masjid itu Risma biasanya singkatannya. Bukan. Ya, Risma remaja masjid. Bisa Irmas ikatan itu kalau dimulainya I berarti. Kalau R remaja, kalau F forum kan ya. Kalau Kak? Oh, oke, siap. Jangan sampai meleset itu kalau kado. Bahaya. Iya, Jadi waktu itu gue jadi remaja masjid yang akhirnya dapat tanggung jawab jagain perpustakaan masjid. Itu karena teman-teman masuk UI, tadi ya masuk Unpad, masuk ITB, masuk IPB, gue termasuk yang kecewa sebetulnya nggak bisa masuk kayak mereka karena kalau masuk kampus swasta mahal, adanya gudang. Tapi kan UIN enggak swasta bang UIN. Iya itu Iya, dia dua. ambil makanya negeri itu ya. Jadi di tahun Oh pertama lo ini free dulu 1 tahun ya? teman-teman udah mulai kuliah di kampus-kampus yang dia inginkan, gue masih ada di masjid waktu itu. Gila enggak? Iya. Gila, masjid anjing. Lo berarti di masjid tuh jaga ini buku-buku segala macam. Enggak, jadi masjid itu ada perpustakaan masjid. Gue tanpa tahu aturannya kayak apa. Yang jelas masjid menyediakan bahan bacaan aja waktu itu untuk orang-orang menjelang sholat. Terus dari situ lo mulai tertarik apa sebelumnya emang udah tertarik soal bahan bacaan banyak kayak gitu? Kalau bahan bacaan jelas pasti tertarik karena lahir dari keluarga guru. Wih, digugu dan ditiru. Iya, guru. Orang tua gua guru, kakak gua guru, om gua guru, gitu lah, ada di guru-guru. Itu kalau misalnya ada temen lu lagi ngobrol terus ada yang nyangkut di kumisnya kasih tahu nggak? Kasih tahu nggak? Soalnya ada yang nyangkut dia. Gua kan frame. sebenarnya apa udah gini-gini tapi dia denger apa namanya belum ngeliat. Tapi udah nggak ada kok ya. Oke. Ya, terus dari dulu berarti ya. Maksudnya orang tua lo tuh emang ngedidik lo itu. Enggak, emang buku ada di rumah pasti. Oh, jadi lo ketular lah ya karena lingkungan buku ada di segala rumah macam. pasti ada di rumah. Tapi lo kuliah juga emang jurusannya itu tuh bang? Iya, jurusan apa lo? Gue ambil jurusan perpustakaan tapi di pilihan ketiga waktu itu. Oh di pilihan ketiga. Nah pertama keduanya itu apa tuh? Manajemen pendidikan. Karena pengen jadi kepala sekolah. Mantap. Karena itu yang ngeliat Bokap background kepala ya. sekolah. Background ya. Lingkungan lah ya, berangkat dari latar belakang keluarga gitu pengen ikut. Terus kedua teknik informasi. Teknik informasi yang keduanya. Desain waktu itu nggak lolos juga. Nah terakhir gue pasang ilmu perpustakaan waktu itu ngerasa bahwa ilmu perpustakaan adalah ilmu yang akan punya masa depan kata dia. Ini serius sama bercanda nih. Ini serius sama bercanda. Serius. Nah, kedua jarang diminati banyak orang. Akhirnya itu peluang gimana caranya gue bisa masuk kampus UIN. Masuk deh tuh di bidang Dapat tuh. Akhirnya dapat tuh. Dulu tuh jalurnya apa aja bang? Kalau zaman gua mesin nih ada SNMPTN, SBMPTN sama UMM mandiri. Mandiri gue mandiri. Lo mandiri. Oh jalur terakhir pak pokoknya itu ya. Ditolak-tolakin. Gila ya. UI, IPB itu pada nggak ada yang mau gue Unpad sialan. Tapi emang wah waktu itu ngebet banget ke UI. Iya sih emang UI kan Karena kan tinggal di Depok, SMA di Depok, UI jadi pilihan Iya. yang paling logis. Ya UI juga salah satu universitas favorit buat di Indo. Buat apa lingkungannya juga kan bagus kan kalau di UI. Mantep banget. Buat apa namanya? Mantep. Buat Karena diri. anak-anak Depok pasti lari paginya di UI.
Anak-anak Depok. Lo sering tuh jogging pagi jam Kan sekalian cuci mata. cuci mata di sana. Karena fasilitas di Depok itu fasilitas zaman gue itu yang paling lengkap itu di UI, stadion, hall basket, macam alun-alunnya Depok lah. Itu Tapi dia. setelah lo kuliah kan gitu bang. Nah sekarang nih kan sekarang udah nggak kuliah nih ya, mulai fokus tuh berarti kan lo di SIP-nya ya. Iya. Nah lo sehari-harinya tuh sekarang ngapain kegiatan? Enggak, tuh dulu lah cerita pas lo kuliah tuh. Kuliah tuh maksudnya kan tadi lo SMA mulai terlibat, mulai berpartisipasi lah dalam menjaga perpustakaan masjid. Akhirnya sudah terlibat sama masyarakat. Nah, terus pas kuliah tuh lo tuh ini juga nggak masih fokus di dunia literasi atau pustakawan ngaco lah. Masih Justru- dalam situ apa keluar nih? Gua Dari itu situ. di ilmu perpustakaan itu ngerasa pas 1, 2, 3 semester itu udah dapat beasiswa tuh gue di Udah mulai tuh ya dapat beasiswa ya. beasiswa Persema. Udah mulai jadi waktu itu dia Dikasih sama beasiswa dari Orba itu ya, berarti ya dari zaman Orba kan ada di Semarang. Iya, tahun itu tahun 2003. Terus ada beberapa akademik yang masukin biaya kamu buat beasiswa Persema deh. Jadi semester 1, 2, 3 tuh sudah mulai dibiayai sama Persema tuh. Super smart tuh. Super smart ternyata bukan itu. Persema karena IPK gue 1, 2, 3 itu termasuk yang kece di 3 ada 3. tiga beres untuk hadir di berkas-berkas beasiswa gue masuk. Nah sampai situ gue sudah mulai ngerasa bahwa anjing gini doang perpustakaan gitu loh, cuma temu kembali buku. Jadi si buku yang disimpan dengan sistem, maka si pengguna harus mendapatkan buku yang dia inginkan dengan sistem. Selesai sampai situ. Dinamikanya sih emang banyak, tapi pas gue pikir oh itu doang, udah mulai malas tuh semester 3 tuh. Tapi kalau di luar mah Bang ya, sepengetahuan gue itu di luar negeri ya, nggak di Indonesia. Jadi penjaga perpusnya itu kalau misalnya ada orang nyari buku, misalnya dia mau baca buku The Wealth of Nation misalnya. Nah oke, dikasih sama dia buku The Wealth of Nation. Nah tapi setelah baca buku The Wealth of Nation, dia langsung direkomendasi buku antitesis dari The Wealth of Nation misalnya. Iya. Kayak gitu. Nah kalau di sini kayak gitu juga nggak sebenarnya? Nah. Ada nggak yang kayak gitu maksudnya? Nah makanya sebetulnya waktu itu 2003 itu belum ada ya jaminan terhadap bahwa perpustakaan akan mendampingi kehidupan atau menjadi peradaban yang baru di tahun ini. Sebelumnya 2003 tuh ada undang-undang LOSH ya. Nggak tahu. LOSH dia. Makanya Jadi kalau situ. ngomongin undang-undang aman. Jadi undang-undang 47 tahun 2003 itu tentang perpustakaan dan pustakawan itu baru terjadi ya. Jadi di situ ada jaminan bahwa setiap institusi pendidikan wajib memiliki pustakawan. Ya. Maka akhirnya lulusan jurusan ilmu perpustakaan itu udah disediakan lapangan pekerjaannya. Nah, gue masuk 2003, gue ikut bangun undang-undang itu sebetulnya. Undang-undang UU 43, di mana di situ ada isinya yang nggak usah semuanya ya, bahwa ada Ini bener apa ngeklaim? Bener, lihat aja di undang-undangnya ada bahwa setiap perguruan tinggi atau pemerintah daerah harus memiliki pustakawan. Nah itu tahun berapa tuh? 2007. 2007. Makanya Suya ngomong gitu kan kita belum ngerti tuh masih Iya, SD soalnya tuh. masih enggak kayak 2000. Udah masuk SMP, mulai masuk lulus SMP ya? Lulus SMP ya? Mau lulus SD itu kayaknya. Soalnya kan nanti 6 tahun. Anjing kan ngomongin lagi kan. Kan. Maaf ini Bang, maaf. Tapi nggak apa-apa juga sih sebetulnya biar tahu diri ya. Iya. Terus apa namanya? Lu tetap terlibat tuh dalam gerakan pustakawan? Enggak, makanya gue bilang pas semester 3 tuh gue sudah mulai males ngurusin keilmuan tentang perpustakaan sebetulnya. Akhirnya lo keluar cari lingkungan baru. Punya aktivitas lain Ya. kayak UKM, terus Buat organisasi lah. gerakan ya. organisasi Gerakan eksternal segala juga. macam. Ini kan ada eksternalnya makan dia kan Ikut forkot. Mantap. Emang keren. Iya. Perjuangan jaring Iya. kota loh. Yoi. Forum kota. Forum kota antar Itu kocak juga tuh ikut nongkrong dia sama anak forkot tuh, bisa gabung sama anak forkot. Gimana? Jadi waktu SMA tuh gue kan udah kebiasaan rohis ya. Hi. Dia rohis, dia osis, dia paskibra, dia orang-orangnya udah dulu SMA. Ada tuh ya orang-orang Bener kayak nggak sih gitu gitu? ya. Iya. Biasanya dia osis,
Enggak sih Bang, kayaknya kalau OSIS itu lebihnya masuk ke UKM ya kalau di kampus gua ya. Jarang masuk organisasi. Iya, enggak dulu eksternal. SMA pasti biasanya orang-orangnya itu aja tuh dia rohis. Oh iya, dia OSIS, dia pramuka. Dia pramuka, dia masih iya, dia iya. aja. Akhirnya gue termasuk gerombolan mereka rohis sebetulnya. Pas SMA. Akhirnya begitu masuk UIN, gue ngerasa yang anjing gue udah rohis gitu kan. Iya, gue butuh suasana yang baru gitu kan. Gak taunya, wah ini yang ini kasar nih. Wah, ini rebel nih. Melawan nih, melawan nih. Rada kasar nih. Rada kasar nih. Akhirnya ikut itu. Sampai akhirnya yang di Depok tuh, gila sih Aik bukannya jadi ustadz malah jadi anak kayak begini katanya. Tapi nggak apa-apa deh. Gue ngikutin suasana itu tuh, suasana temen-temen Forkot tuh yang nongkrong sama apa namanya pedagang-pedagang di Kaki lima. Organisir tuh ya. gila. Wih, mantap pokoknya. Iya. Terus lo nih apa sebelum jadi tadi kan kata saya itu ke Bina Bangsa, tapi sebelum Bina Bangsa itu lo nikah dulu apa emang masuk Bina Bangsa? Jadi kan dulu lulus. Pasca lulus gue nikah. Oh langsung nikah? Langsung. Nikah. Karena Nikah serius. Serius. Karena istrinya orang Labuan, jadi pacaran 3 kali itu langsung nginep terus. Lalu kan malam mingguan deket rumahnya pulang. Gua gila dari Ciputat. Ke Bogor ya. Enggak, ke Labuan. Oh, ke Labuan. Ke Kampung Rambutan, ke Serang, ke Labuan. Kan gue pasti nginep. Pacaran 3 kali itu langsung disuruh nikah. Antar baliknya ke Depok dia. Langsung disuruh nikah, sampai nikah di Labuan. Di Labuan tuh nggak bisa bekerja kalau nggak sebagai kebun, petani, atau buka warung. Akhirnya Serang jadi pilihan gue mencari kerja untuk ngedeketin keluarga sama mertua. Anjir. Iya. Oh jadi nikah dulu, Nikah dulu. baru lo dapet gawe. Baru dapat gawe di sini. Siapa nama bini lo? Idul Fitri ya. Fitri. Sering dipanggil Fitri. Tampannya siapa? Ada dia kemarin bete dia. Yang Fitri cintailah aku. Lihat kan cinta belakang dia malas sih. Karena yang nyanyi parah orangnya. Yang nyanyi parah. Ada itu ya lagunya. Ada di TikTok. Gue ngerjain dia, gue bilang nih ada lagu lo nih, gue bilang. Oh namanya Fitri Cinta. Ya Fitri. Oh Fitri doang. Fitri. Cuma waktu itu emang lagi ngehits Fitri ya. Cinta Fitri. Oh Cinta Fitri. Iya, di Sinetronnya Cinta Fitri. Kita mah zaman SMA itu ya. Berarti udah lama lah ya lo nikah ya? Udah 2010. Selama pernikahan lo nih bang ya, ini keluar jalur lah ya, nggak jadi masalah kan? Pernah nggak istri lo nih nggak puas sama lo nih? Jelas. Pernah. Itu mah kalau itu mah ada aja kali ya. Iya ya. Ada. Nggak, maksudnya kan kita belum nikah nih. Ada. Iya kan? Takutnya kan, wih pas kita nikah kan, wih kok ini nggak puas ya kayak gitu kan? Hasanah lokal yang bikin gak puas tuh hasanah lokal. Hasanah lokal tuh yang kalau Kecil maksudnya? Enggak, standar. Kalau lo pengen punya jadi suami yang idaman mertua tuh sama istri tuh ya PNS, tuh hasanah lokal tuh. Dapat gaji aman ya. Oh. Jadi kadis, jadi kabit, jadi Enggak, apa? maksudnya bukan soal secara jasmaninya. Wah, tapi itu aman. Secara batin lah. Mungkin dia akan dapat suasana yang berbeda di rumah, karena kan ya itu hasanah lokalnya itu sebetulnya yang bikin gak puas tuh dia nggak bisa memenuhi keinginan orang tuanya itu doang. Ketemu yang kayak gue gitu ya, bukan yang baju coklat, yang pagi bangun, yang begitu bukan. Dia kecewa betul dia di situ. Nah, Mang, gua ada buku nih buat lo nih. Slow nih bukunya nih. Nih, ada buku nih. Mencapai Pernikahan Barokah. Betul. Mudah-mudahan kan. Mudah-mudahan kan kedepannya dia bisa barokah gitu kan. Ya kan? Ini lebih rumit sebetulnya. Kalau mau baca malah lebih rumit ya, Bang. Lebih rumit. Mendingan pelaksanaan langsung gitu ya. Karena pustakawan pasti bacanya daftar isi, abstrak, dapat nomornya langsung taruh di rak buat lo semua kan gitu. Iya. Anjir sih Wi. Tadi kan bebas kan. Bebas. Yaudah, terus. Apa namanya? Kan lo setelah apa namanya pertama kerja sih di mana sih? Di Bina Bangsa. Enggak, sebelumnya. Di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara. Nah, dari Itu- situ Apa itu? Apa stan? itu Sekolah sekolah tinggi ilmu pemerintahan abdi negara. Waktu itu Rano Karno kuliah di sana satunya. Sempat ketemu tuh lo. Ketemu Wih, boleh. sampai sidang sampai sidang. Nah, dari situ baru pindah ke Mirip Bang sama temen gua. Mirip ya dia.
ada teman kita lah punya kenalan banyak ini kan orang besar ya kan. Itu mah udah bukan ngaco lagi tuh. Halu. Enggak, kalau ini mah juga Rano kenal karena kan dia kalau di kampus di ruang dosen diajak ngobrol sama dosen bete. Kalau mahasiswa diajak ngobrol ini dia coba sok-sok belajar yang masuk perpus, baca buku, Belajar lah, bukan sosok. Karena Belajar sosok. akhirnya dia nggak bisa diganggu sama ngobrol, nggak bisa diganggu sama foto-foto kan, akhirnya dia ke perpus tuh kan gitu doang. Tapi emang lo misalkan apa namanya? Lo kan SIP itu ya. Iya. Nah, tertarik sampai gua nih udah nih fokus nih bener-bener fokus tuh. Ibaratnya personal branding lo supaya fokus di ngaco nih. Ini si Jadi Jana nih, si Jana telepon nih. Oh iya. Itu Angkat kan aja, jadi angkat. Jana nih ada di depan nih Jana, ada di depan dia. Terus. Iya, jadi sebetulnya gue nggak kerja di perpus juga, nggak. Gue sempat kerja di beberapa orang-orang entertainment IO gitu, IO gitu. Sempat bikin event bla 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 bla. Tapi akhirnya gue ngerasa bahwa apa yang gue dapat selama gue hidup waktu dari lahir sampai hari ini, ilmu yang udah gue dapat kan, waktu mendapatkan ilmu kan membuang-buang waktu, bahkan keluar uang. itu menurut lo ngebuang-buang waktu tuh ya? Buang-buang waktu. Bukan investasi paling bagus pendidikan, Bang. Enggak, jadi waktu itu gue akhirnya setelah banyak event gue ngerasa bahwa wah perpustakaan ini harus gue kerjain lagi kan, gue kuliah di situ. Ilmu dasar. Udah lebih fokus gitu ya. Akhirnya gue tinggalin tuh dunia IO tuh. Akhirnya lo milih bina bangsa. Bina Bangsa kebetulan ada temen yang tawarkan di Bina Bangsa aja tuh kalau mau diserang, karena Pandeglang tadi gue bilang nggak bisa dari pekerjaan yang layak. Jadi lah. kepala perpus. Jadi orang-orang Pandeglang kasih tahu, orang-orang Pandeglang kalau mau dapat gaji dengan pekerjaan yang layak, mendingan ke kota Serang. Serius, gua aja Buat nggak. orang Pandeglang dari Bangkai. Kalau nggak Bisa. yang berkebun gitu ya, Bang. Yang nggak berkebun sama punya warung, gitu. sama nggak punya warung, mending ke kota Serang Lo baru lulus. karena ya nggak ada yang mampu memberikan gaji yang cukup di Soalnya Pandeglang. peradaban apa namanya, ibu kota provinsi ini adanya di kota Serang. gitu. Kalau masih nggak mau, kalau masih mau tetap bertahan di Pandeglang, ya ngobrol sama bupatinya supaya gaji lebih bisa mensejahterakan. Pandeglang aja, hari dapat Pandeglang ngobrol. Ini mah lagi apa? Dia mah coba pengen nyuruh orang Pandeglang aksi sih. Karena itu Orang Pandeglang aksi nih. Akhirnya gue aksi biar lo sejahtera gitu tuh. akhirnya gue gak pilih kerja di Pandeglang soalnya ya, karena gajinya ternyata UMR-nya segitu, terus guru juga segitu ya. Iya. Apalagi gue perpustakaan pernah di Unma, ya segitu gitu. Akhirnya Ini enggak lah, kota dari Serang. UMRG kan Iyalah. buat Kelihatan. kehidupan mah lumayan lah. Pandeglang bukan kota industri sebutannya kan. Kota santri. Akhirnya aktivitas banyak di kota Serang. Terus akhirnya lo ke bina bangsa. Jadilah kepala perpus tuh. Jadi kepala perpus di Bina Bangsa. Ngayom si Sehi itu ya. Enggak. Kalau kata gue mah jauh sebenarnya ya. Udah gua Tahun berapa masuk bina bangsa lo? Gue itu 2013. 13. Bisa tahu lo harus tahu. 14, cuman ketemu dia di 2016 ya Bang ya. Enggak, jadi waktu itu Bina Bangsa itu masih setie. Masih Jadi SD. mau beralih STI. menjadi Universitas Bina Bangsa itu harus ada syarat punya UKM, Punya unit UKM. kegiatan mahasiswa. Akhirnya lo sebagai orang yang dulu pernah ikut organisasi Pernah lah di ya. UKM di kampus. Punya Akhirnya kesadaran. di perpustakaan Bina Bangsa itu lahir Mapelba, lahir Ekstama. Tuh tadi tuh soal bina bangsa bang, lo gimana tuh apa namanya? Tadi kan lo ngebidanin lahir UKM segala macam. Terus sampai akhirnya lo kepikiran nih, lo nih pengen gerak di literasi itu mulai kapan? Apa emang dari dulu terus wah kayaknya sekarang literasi harus lah kayak gitu. Apa namanya, bukan cuma di kampus gitu ya, harus di masyarakatnya gitu. Jadi di Banten ini udah ada yang namanya Golagong sebetulnya. Udah ada yang namanya Firman Winayaksa. Waktu Ya. itu dia pendiri Taman Bacaan Masyarakat. Sekarang kita baca kan ya. Sekarang Yang jadi udah baca. baca. Terus ada Firman Winayaksa yang ketua TBM Provinsi Banten. Nasional Indonesia. Nasional. Indonesia dari Serang. Duta Bacaan Nasional ya. Setelah Najwa Shihab kan itu kan. Itu Golagong. Hmm. Nah kalau Firman kemarin di posisi gue itu sebagai ketua TBM se-Indonesia dari Serang. Kalau Aib Nah, TBM itu nggak berlandaskan dari disiplin ilmu atau sarjananya. oh iya. Gue sebagai pustakawan mesti turun ke masyarakat. Gue bingung tuh ya pakai
undang-undang apa nggak taunya Tridharma cukup untuk bisa bawa Oh, ke iya. masyarakat. Maka Ya, Tridharma pengabdian perguruan tinggi masyarakat. ya, pengabdian masyarakat. Ada Pendidikan, belajar. penelitian, pengabdian terhadap masyarakat. Nah, akhirnya gue coba mendekatkan diri sama yang Tuhan masyarakat. sama Tuhan. Enggak. Masyarakat. Iya. Kalau Tuhan jelas. Ini mah udah jadi kiai kalau misalkan sama Tuhan mah. Terus lanjut. Nah dari situ ada yang namanya Ikatan Pustakawan Indonesia. Dulu ikut Jawa Barat karena belum terbentuk Banten. Gue coba gairahin itu, maka bergairahlah. Tapi kan kalau 2013 2014 kan udah pisah Banten. Ya nggak semuanya dibentuk secara struktural. Oh iya. Berangsur-angsur kan tiap Jalan aja gitu ya. akhirnya Karena masih baru ya. akhirnya gue gairahin deh tuh Ikatan Pustakawan Indonesia. Bergairah, akhirnya ketuanya ada Pak Iman, ada Bang Indra, penasihat panas dalam tuh yang sering dipalakin sama Sehi. Karena PNS duitnya banyak. Iya. Jadi kalau ada bikin acara donatur. Lo juga ahli duitnya banyak. Kadang-kadang. Kadang-kadang sekarang apa namanya kalau sekarang udah mulai lah gitu. Si kantong bolong. Si kantong bolong Si kantong soalnya. bolong. Bukan sih kantong bulan si loba hutang. Kasar itu mah. Iya. Kasar si Ini kantong mah bolong. si kantong bolong. Kalau si loba Lebih utang, relate gitu ya. Kalau si loba utang negatif, tapi kalau si kantong bolong enggak negatif. Enggak. Apa walaupun punya utang tapi menutupi kebutuhannya gitu ya. Lanjut sama Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi se-Indonesia. Dia forumnya se-Indonesia diwakili sama perpustakaan perguruan tinggi. Nah, gue gairahin lagi juga di Banten. Akhirnya ketuanya Kepala Untirta waktu itu Udin Hermawan. Oh iya, yang agak tua ya sekarang ayah. Tapi itu pustakawan juga ya sama ya. Dia bukan kepala malah. perpus di Untirta dulu. Dia malah MH dia. Kepala perpus dulu. Tapi kepala perpus. Sampai sekarang masih. Enggak tahu ya, Bang Soalnya kan udah lulus, Pak. Cuma udah Banten enggak, gue cari cuma tahu. udah enggak jadi forum sekarang, udah enggak jadi ketuanya. Sekarang dari UMJ. Ketuanya itu yang forum. UMJ, UMJ karena UMJ Ketua Banten. Ketua Banten. Oh, mau apa Dia- UMJ itu kan ya? Muhammadiyah Jakarta. Kan Banten. Iya, harusnya dia nggak ngeslot ke Banten, tapi dia harusnya ngeslot ke Jakarta. Tapi karena teritorinya masih ada di Banten, Tangsel, akhirnya dia ikut Banten. Oke, siap. Karena di Jakartanya akan dikuasai sama UHAMKA berdasarkan visi misi Muhammadiyah. Iya, iya kan dia pagi-pagi pesta dong, lu UHAMKA di sana aja, lu di sini kan gitu. Lo Eno Muhammadiyah nih. Kalau sekarang jadi NU. Eno. Soalnya ngerokok sih. Kalau mau dia kan susah ngerokoknya. Susah merokok tak susah apa nih? Nggak boleh ngerokok, dia Nggak boleh. Fakta ini. Kalau urusan rokok. Nah, terus lo akhirnya setelah itu tuh kan tadi Ada lagi ATPUSI. menghimpun mereka tuh. Ada lagi ATPUSI, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Sekolah. Yang tadinya juga di level nasional ada organisasinya, di provinsi dan di kota Serang gua bantu untuk bisa rapat semuanya, karena tenaga perpustakaan sekolah itu bukan pustakawan tapi guru yang disingkirkan atau guru yang punya minat baca, dia ngelola perpustakaan. Oh itu SD, SMP, SMA gitu. SD, SMP, SMA. Itu lo yang himpun mereka. Itu, tiga organisasi Tiga organisasi itu lo kontak-kontakin, lo jaring lah ya. Dua klaster, Heeh. dua klaster dengan bidangnya masing-masing. Berarti pustakawan memang mulai dari itu ya Binimbang. Embrionya 3 itu. Akhirnya Firman dengan Rano Karno waktu itu yang ketua TBM bikin Dewan Perpustakaan Provinsi Banten. Oh iya. Tahun berapa itu? 2016. 2018. Gua ge 18 mah dia udah gak nyalon. Gue jadi gubernur. Ya pokoknya pas terakhir dia. Ya, 16 berarti. Ada secret DP tuh emang bener tuh mulai tuh. Terus. Nah di situ gue jadi Dewan Perpustakaan bareng Mas Udah Golago. mulai tuh. Depus. Dewan Perpustakaan itu dia SK langsung gubernur tuh ye. Goblok. Pas masih enggak pas masih Rano Karno ya Bang. Satu tahun masa jabatan lagi kan. Rano Karno masih Rano Karno. Iya, 2016. Tahu saya ingat gue itu soalnya apa namanya dinas perpustakaan pertama kali kan di itu tuh mana? Terminal sono tuh. Pakupatan. Itu mah provinsi. Provinsi memang. Provinsi. Iya. Nah ini dibentuk lagi apa Kota. DP-nya ya? Dewan Perpustakaan Dewan yang di SK sama Perpustakaannya. gubernur Langsung, untuk ya. bekerja sama dengan dinas perpustakaan meningkatkan minat baca masyarakat. Asik. Tapi lo meningkatkan kan nih? Gue nggak pernah kayaknya lo suruh baca. Iya, gue juga nggak pernah. Tapi ada sih kegiatan di apa namanya di luar dari pustakawan yang benar-benar di kampus gitu tuh. Jadi ada ya. Nggak banyak yang bisa diajak kolaborasi, termasuk forum perpustakaan TBM, nggak banyak yang bisa dikolaborasiin. Akhirnya gue ikut teman-teman KKM,
Apa tuh KKM? kuliah kerja mahasiswa. Oh, KKM itu. Kira gua komunitas K-nya apa gitu. M-nya membaca. Karena gue lahir dari pustakawan yang perguruan tinggi, akhirnya gue deket sama teman-teman yang mau KKM, mau kampus apa aja gue dampingin tuh. Tapi itu Gua apa namanya jurusannya sama Oh. sama nggak sih bang? Yang kalau pas yang KKM itu Beda lah. KKM beda-beda jurusannya. Beda-beda ya? Sama. Cuma program literasi biasanya selalu ada di KKM. Masuk ke dalam apa namanya? Pengabdian masyarakat ya? Programnya lah. Biasanya masuk dia, baik ngumpulin buku, bikin acara bedah buku, bikin mendongeng, bikin rame-rame. Dia suka bikin acara itu di KKM. Akhirnya berjalan sampai akhirnya kegiatan lo sekarang yang di Pegijing nih. Nah, waktu dia jadi Dewan Perpustakaan, Allah naikin derajat gua tuh ya. Bersyukur nggak lu nya? Yang biasa ngobrol di sini honornya nggak ada, nggak yang kayak gini. lo mah Weh, lo dikasih ini rokok kan? Sama tahu tuh, ada cabenya. Akhirnya pas jadi Dewan Perpustakaan tuh ada profil, jadi ada profil yang AI Prohadi Dewan Perpustakaan Provinsi Banten udah mulai ada pagunya tuh, udah mulai ada pagunya. Jadi rezeki rezeki nambah terus. Istri makin sayang. Iya itu juga. penghasilan bertambah itu. Tapi itu tadi suka nggak bungkus sih itu juga sebetulnya. Lu sih kebanyakan orang mahasiswa. Enggak, emang via transfer tuh bikin nggak jelas sebetulnya. Via transfer tuh jadi udah habis duluan udah. Tokped Shopee gitu ya. Nah ini dari situ lumayan tuh bisa keliling-keliling ke tempat beberapa daerah-daerah yang emang paling mungkin untuk dijadiin Satu komunitas. pilot untuk jadi Pilot project. pilot project atau riset-riset yang untuk jadi daerah-daerah yang ningkatin minat baca. Lingkaran-lingkaran baca lah ya saya Di situ tuh. Terus Nah itu sampai akhirnya lu buat packaging itu tuh. mulai tuh ya apa namanya sama anak-anak KKM sama lo Dari berbagai mulai daerah. ada yang KKM berarti itu ada yang KKM di kecamatan Tatakan itu ya. Ada anak Untirta. Siapa namanya? Bay siapa Bay? Anak kelompok berapa udah lupa Bay ya? Kelompok berapa tuh Bay? Lupa ya. Pokoknya dia cuma ngumpulin bukunya banyak nggak terkelola. Awalnya dari dia. Dari dia. Lu lupain namanya parah banget lu. Karena dia juga bilangnya karena dia juga gitu ngerasa bahwa wah di Pekijing nih kayaknya kita nggak maksimal nih akhirnya cuma bisa ngumpulin buku ya udah. Jadilah buku banyak di Pekijing waktu itu. Pegijing tuh nama daerah diambilnya atau lo ada filosofis apa gitu? Enggak, Pekijing sebetulnya dia Kampung ya, kampung yang terpencil di daerah Tatakan. Cuma 2 RT. Terus Enggak terpencil lah, maksudnya kampung lah ya. terpencil, Tapi karena lu- terpencil ya, terpencil. bener Iya, maksudnya kampung lah ya. Kan Terpencil. maksudnya nggak- Karena lu masuknya harus lewat beberapa kuburan, 2 kuburan umum. Iya. Biasa lo takut tuh ya. Oh, Pernah jarang nggak? jarang Jarang, mata ya. air. Terus ada Mata kampung air. yang di tengah itu ya akhirnya yang tadinya kampung itu tahun 2016 sampai 2019 nggak punya nilai apa-apa. 2020 itu udah jadi kampung Resiklan Aman juara umum Wih. masyarakatnya. Salah satunya foundernya lo. Waktu itu buku cuma terkumpul tanpa teratur, tanpa terkelola. Jadi emang penggagas kalau misalkan buat apa sih kalau di ini apa Perpustakaan Pekijing, perpustakaan Pekijing, keluarga. ya. Perpustakaan Pekijing. Akhirnya dari situlah muncul pustakawan ngaco itu. Iya, pustakawan ngaco itu udah lama, bahkan sudah banyak orang yang marahin gua. Kenapa? Jadi gua ngerasa bahwa standar normal yang dilakukan banyak Kemapanan lah ya. enggak bukan kemapanan. Kemapanan itu bukan soal sejarah, Bukan Pak. ya, Kemapanan bukan itu soal ya. kebiasaan. Iya. Kebiasaan-kebiasaan yang ada. Kebiasaan yang ada, boleh kalau kemapanannya ke arah sana. Jadi karena yang banyak teman-teman gue juga yang bukan PNS, pustakawan tapi suaminya sejahtera, dia sejahtera, perempuan. Ngikut ya. Ngikut dia. Iya, terus. Tapi buat gue aturan-aturan formal pustakawan nggak apa-apa biar didengerin Perpustakaan Nasional. Oke. Bahwa Aspirasi lo ya. enggak aspirasi, gue udah sering bilang kok sama Nasional Pustakawan juga. Udah ada mah. Bahwa kayak misalnya nih di Perpustakaan Pekijing tuh ada buku yang ada rak buku di rumah. Ada buku yang datang seperti yang dia inginkan bukunya. Itu kan imajinasi sebetulnya, serius. Lo pernah lihat di mana itu? Tapi lo menciptakan itu ya bang ya. Tapi itu lahir di Pekijing. Coba ngegagas lah ya. Kayak macamnya apa namanya kalau misalkan keluarga itu bertani gitu tuh ya. Bukunya bertani yang datang. bukunya bertani. Ya.
Bukunya buat Adi. Wih, keren itu. Kalau sumpah. misalkan Berarti kan keluarganya nge-backup- seneng musik gitu. nge-backup, masyarakat sana tuh secara teoritik kan, bagaimana cara bertani segala macem kan. Nah terus lanjut bang. Terus kalau di rumahnya ada anak-anak, buku anak-anak yang datang. Cuma yang paling seru waktu itu dibangunnya tahun 2020 itu bulan Ramadan ya Bay, hampir setahun nih ya. Bulan Ramadan itu setiap rumah itu cuma 10 yang gue isi dari random. Cuma Bukunya? 10. Raknya. Orang Berarti mulai di Pekijing 2020 akhir. 2020 mau Ramadan, puasa. pas covid lah ya. Puasa pas Covid. Dan buku digital itu ke distrak atau ke cutting sama medsos dan game. Padahal Masih ada tuh masyarakat yang main game. dan anak-anak waktu itu atau minat baca Kota Serang itu yang menentukan itu orang tua atau keluarga, bukan perpustakaan dan bukan sekolah, kan libur ya. Dan emang sebenarnya kalau buku bacaan gitu mah sebenarnya nggak usah ditentukan bang sama siapa-siapanya, karena kan kebebasan terserah Iya. orang mau baca apa. Kalau akhirnya di apa namanya? Apa namanya kayak tadi? Dipaksa lah, misalnya lo harus baca ini, lo harus baca ini, harus baca ini, kan akhirnya dia nggak punya kebebasan gitu tuh, kebebasan imajinasi, akhirnya yang menjadi dia kekungkung di situ-situ aja. Akhirnya kita pilih itu waktu itu, kita pilih profilnya dulu, kita ambil rumahnya siapa aja. Maka buku yang datang itu akan mau suka sama perlu. Oke. Dia bener disesuaikan kebutuhan. Iya. Mau suka sama perlu. Dan akhirnya terbiasa. Tapi ruang dan waktunya biar dia yang pilih. Ruang dan waktu. Karena kan baca kan dulu nggak mau depan gue yang baca sosok lagi nongkrong dia Iya, baca gitu kan anjing. Pasti kan dibilang tahi lo Iya lo kan gitu. lo apaan sih lagi Apa sih asik-asik lo gitu. nongkrong. Gue pernah digituin tuh bang. Iya. Baca buku. So asik So asik lo gitu. Baca buku. Tahu lagi dong. Terus. Nah itu jadi hal yang menarik sebetulnya di tempat gue, nggak tahu. Maksud gue ada nggak daerah yang di tiap rumah sampai akhirnya 58 rumah ada rak bukunya. Terus bukunya datang seperti profilnya. Itu gue nggak tahu ada di daerah mana selain di Kota Serang maksud gue. Ada nggak? Searching deh. Wah, saya belum Iya. tahu nih, jadi saya nggak bisa bilang kalau misalnya abang ini satu-satunya gitu tuh. Padahal itu imajinasi sebetulnya, Iya. tapi sederhana banget. Waktu itu cuma betul bikin rak dan Pak Wahyu Nur Jamil, Kadis Perpustakaan Kota Serang, itu nge-support gue. Iya. Sampai akhirnya Karena kan kelihatan bermanfaat. 58 rak di rumah itu tersedia tuh. Raknya dong ya. Waktu gue tahu tetangga yang lain, aku mau dong raknya ada, aku mau dong raknya ada. Itu Tapi ada yang raknya, minta tuh. maksudnya Ada. raknya itu bener disimpan buat buku Di depan rumah buat buku. Buat buku bener. Itu di setiap pintu gitu ya. Kayak gitu. Akhirnya tetangga pada minta dong, gue mau dong. Nah itu artinya program diterima masyarakat ya. dong. Akhirnya lo Diterima masyarakat. bermanfaat. Nah, sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Itu juga, itu juga gue kata saya. Oh karena saya. Iya, bang gue jadi pustakaan yang bermanfaat gue kata saya. Oh ya udah. Kan bisanya gue cuma Soalnya kadang jadi pustakawan jadi banyak ininya ya, apa namanya, mudorotnya, kayak kerja aja datang semau-maunya. Makanya itu sih kemungkinan gua dia kenapa disebut pustakawan ngaco itu karena Enggak, kalau kata gue mah karena pola pikir dia saya. Sebenarnya yang dia bikin ngaco itu. Kayak misalnya dia nah kalau pola pikir lu gimana tuh Bang, kenapa jadi pustakawan ngaco? Nih pustakawan ngaco nih. Lebih ke pola pikir. Jadi kan kalau si perpustakaan itu punya standar bahwa buku harus tertulis jadi milik perpustakaan. Maka yang hilang kelihatan statusnya. Iya. Maka yang belum mau mengembalikan juga terlihat statusnya. Tapi di Pekijing enggak. Tapi bukunya ada, nggak Dia hilang. dibebasin, di setiap jalan kan ada rak buku tuh, di taman ada rak buku, dekat masjid ada rak buku, dekat pesantren ada rak buku. Nah itu dibebasin. Akhirnya nggak taunya hal-hal yang nggak normal itu menjadi hal yang luar biasa ya. Lo pikir bakal hilang kan tuh buku? Nggak juga sih bang, kalau misalnya di masyarakat mah. Iya. Waktu itu gua khawatir hilang. Nggak taunya ya dari banyak rak yang di jalanan sama rak yang di rumah, buku malah bertambah. Bertambah banyak. Terus Karena yang tadinya emang harusnya kampungnya resiklan aman gitu kali Bang. yang harusnya pustakawan ngejagain buku segitu banyak dibantu banyak orang ya. Iyalah. Pasti Itu kan yang gue pasti. bilang, makanya standar ngaco tuh sebetulnya nggak negatif sebetulnya. Iya. Sama kayak Janco. Peradaban. Lo tuh pengen ngebuat, lo pengen keluar dari satu kebiasaan lah. Kebiasaan yang sebenarnya kata-kata yang dianggap
negatif nih, tapi lu bisa jadiin positif nih di masyarakat. Marah nih nanti pustakawan PNS nih. Wah, Ya makanya ke Bang Aid dan saya. Saya mah cuman nerjemahin pikiran dia aja, Bu, Pak. karena kalau PNS itu akan ada RAB-nya, Lebih terfokus ya, Bang, anggaran ya. tahun 2022. Terorganisir secara rapi lah ya. Dia ngerjain seperti yang dianggarkan, bukan yang pakai pikirannya. Tapi ini menurut lo nih Bang ya, maksudnya dengan lo buat gerakan itu tuh apa namanya? Ada sisi ininya nggak sih, kayak misalnya kayak omong kosong lah gitu tuh. Sebetulnya emang omong kosong. Jadi gini, Itu mah permulaannya emang ngomong kosong ya, Bang ya, karena itu dari pikiran lu ya kan. apa kan gue bilang gini ya, apa namanya? Gue bilang gitu. Iya, jadi literasi itu, Ini apa gitu? nah, literasi itu harus bisa memberdayakan masyarakat. Tapi pemerintahnya sendiri nggak sering fokus sama yang namanya baca. Gue sendiri sebetulnya ngelihat bahwa pesan Al-Quran Iqra itu, Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Iqronya aja deh. Ikronya aja Ikronya aja membaca. akan mengartikan banyak hal yang sangat luas gitu loh. Terus pemerintah punya ngerasa bahwa mereka akan menjadi smart city. Smart city. Kota pintar. Dari situ gue coba mikir apa ya yang bisa berkaitan sama kehidupan gue. Bagaimana gue terlibat sama Pembangunan lah ya, pembangunan pemerintah mah peradaban. melayani masyarakat, gue masyarakat membantu pemerintah. Asik nyebutnya masyarakat loh. Masyarakat, saya enggak masyarakat yang gue bilang ya. Oh, masyarakat. Parah emang. Terus. Nah, akhirnya gue bikin gue nggak bisa ikut lomba lagi ya secara personal ya. Di level nasional gue sudah menjadi 2019 diangkat lagi derajatnya jadi pustakawan peringkat 4 lah senasional lah. Waktu Itu apa lomba apa sih, Bang, itu? pustakawan se-Indonesia. Pustakawan se-Indonesia. Waktu itu di finalisnya cuma Menulis soal Banten kan itu kan? Lampung, Soal apa temanya? Lampung, pokoknya pesertanya Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ya provinsi-provinsi Indonesia lah ya. Banten, satu lagi mana? Banten udah disebutin tadi sini nih. Oh iya Banten, Banten, Lampung, Jawa Tengah, Yogyakarta, sama Jawa Timur. Ah. Lo temanya apa? Yang tema spesial adalah bahwa DKI sama Jabar nggak ada waktu itu di final. Gila nggak? Itu yang paling spesial sebetulnya informasinya. Harusnya Jakarta sama Sama DKI Jabar. harus ada di sana. Iya. Jakarta sama Jabar. Karena Jakarta sama Jabar. karena apa namanya kotanya Kota secara- pendidikan, secara secara pendidikan ada. lebih- Waktu itu nggak ada. Wah gila itu paling membahagiakan itu. Cuma emang ternyata Jogja sama Jawa Tengah tuh gila ya. Iya, urusan kota pengetahuan. pelajar namanya. Sama urusan pengetahuannya mereka lah tuh yang dapat 1-2. Nah, temanya apa? Yang Waktu- lo tulis. Tema yang lo nulis itu tuh. Waktu itu tulisannya ya imajiner itu yang dianggap mimpi bahwa buku dalam bentuk fisik itu bisa hadir ke dalam sebuah keluarga. Oh, iya. Karena gue nggak bisa melakukan aktivitas lomba secara personal, akhirnya gue coba bikin legacy apa ya, Iya. karya sebetulnya yang ini loh yang harus jadi contoh buat daerah-daerah yang lain. Jadi dari tulisan tuh harus direalisasikan. Gue realisasiin tuh. Tapi keren sih Bang itu lo ngegagas itu. Maksudnya dikit aja. Maksudnya ya kayak wow, sama saya aja sampai sekarang kan belum punya karya gitu. Punya legacy di masyarakat. Yang akhirnya masyarakat itu apa namanya yang ngelihat bahwa ada Uye, ada Sehi gitu di Kota Serang. Kalau lo kan sekarang udah kelihatan nih ada Udah Aib loh mulai di Kota ya, Serang. Akhirnya nggak bisa gitu juga ngomongin Pekijing. Karena waktu memilih Pekijing itu gue melihat masyarakatnya, goblok masyarakatnya, Emang keren-keren juga ya. goblok masyarakatnya. Goblok maksudnya. Gelo ya. Ya, Gelo. Yang standar lah dalam umum. Kalau lo melihat Kota Serang yang serba cuek, serba suka-suka, di Pekijing tuh lo datang aja masuk ke wilayah Pekijing aja udah ditawarin ngopi. biasanya emang begitu Bang. Kalau misalnya di tiap-tiap, saya beberapa kali di Kota Serang datang ke tiap kampung kayak misalnya daerah-daerah sawah luhur pasti disediain. Oke. Apa kultur kali ya itu Meh. Terus Karena kedua, kultur masyarakat, karena kan kultur mereka mah gak individual Bang. akhirnya Lebih kolektif. akhirnya terbongkar lah seperti organik di sana. Jadi kalau lo datang tuh udah tanaman yang indah, taman-taman yang indah, suasana Suasananya. yang sol yang bikin kita tenang itu persapanya masyarakat Pekijing itu lo akan merasa bahwa oh ya ini beda itu. Kedua Kayak anak-anak macamnya ya kayak di komplek lama
nggak ada gitu tempat kayak Pekijing gitu, kayak di kampung gua gitu. Lingkungannya yang asri. Sampai pinjam toilet aja atau nginep di rumah-rumah aja bisa ya di Pekijing. Iya, di kampung-kampung begitu Bang pasti. Akhirnya gitu. Terus apa namanya? Tadi gue lupa lagi sumpah. Tadi ngomong aja kayak tadi bertanya. Nah setelah dari Pekijing tuh lo mulai tuh ya beda lagi tuh, Bang. Ada lagi gitu tuh. Ada lagi nggak? Enggak, iya bedanya cuma ada beberapa kan diapresiasi tuh sama banyak orang tuh, termasuk Pak Wali ya. Keren nih si pustakawan ngaco nih siapa sih gitu tuh ya. Pak Wali juga kepo kali. Padahal sebetulnya harusnya masyarakatnya emang tanggung jawab pemerintah untuk dibangun dulu literasinya, karena buat gue literasi kalau ada di TBM ada 9 dasar atau 6 dasar atau 7 dasar literasi berapa baik? 7. Ada berapa tuh, Bay? 6 ya? 6 dasar literasi. Kalau buat gua mah literasi akan menghadirkan atau melahirkan pribadi-pribadi yang literat sama yang kreatif. Kalau gua gitu sebetulnya. Kalau lo gitu, kalau yang lainnya omong kosong. Ada yang sampai yang cuma begini. Bikin gerakan literasi lempar ngamparin buku foto ada Itu apa L? Itu literasi. Ada. Itu Ada juga kebutuhan sosmed itu kali Bang. Iya, ada juga yang pengen mendapatkan proyek-proyek literasi juga ada. Ada banyak literasi. Jadi belum kehidupannya tentu sama. sebenarnya belum tentu orang itu berkompeten gitu ya di bidang literasi. Iya. Dan yang luar biasa juga ada. Yang luar biasa ada tuh ya. Akhirnya Mas Gong kan ternyata jadi duta baca wisata, duta baca nasional kan akhirnya ya udah nggak bisa dibantah lagi. Lu apa namanya? Pengennya sih sebenarnya yang kelihatan di publik itu gagasan lo sendiri apa masyarakat sebenarnya. Jadi itu ada sebenarnya bukan karena lo tapi karena masyarakat. Iya, kocaknya di samping perjalanan waktu itu kan modalnya pengen punya eksistensi secara personal yang bisa bermanfaat buat masyarakat. Tapi sambil jalan tuh ngerasa bahwa kayak kesombongan, terus support keuangan yang didapat itu sudah mulai enggak jadi serakah ya. Mudah lah ya gitu ya. Jadi banyak orang yang dapat dukungan nih dia serok gitu. Wah dapat dukungan nih, wah diambil gitu. Enggak, jadi begitu dapat dukungan tuh ternyata memang bersama-sama itu selesai. Jadi lo pengennya tuh mereka lah yang apa namanya yang Pekijing ini yang keluar namanya bukan lo, Pekijing. tapi Pekijing, tetap Pekijing. Masyarakat Pekijing. Pekijing. Tapi ntar tanya Pekijingnya suka nyebut-nyebut gue juga, bete juga gue kadang-kadang. Karena kan lo apa namanya orang yang punya pengaruh di situ. Sedikit-sedikit yang gagas lah kegiatan di situ ya. Gila lo, gue 2 minggu nginep di situ. Ngomong-ngomong ngerokok mulu nih gantian. Dari tadi saya nungguin udah dimatiin ya. Depan endor. Oh, Depan endor. Oke, kayaknya tadi juga kan kata-kata berbeda-beda bersama-sama kan juga kata-kata coklat. Berbeda-beda bersama-sama. Nanti biarin coklat kasih 1 selop di sini lah. Rio ini harus dicoklatin. Rio siapa Rio? Ada. Orang yang biasa ngirim seselop. Ya udah nih maksudnya karena waktu juga lah ya. Maksudnya ada nggak satu capaian yang belum lo capai? Keinginan yang belum capai lah. Kedepannya nih. Ya sebagai aib dan sebagai pustakawan ngaco itu harus dibedain lah. Apa keinginan lo? Sebagai aib kayak gimana, sebagai pustakawan ngaco kayak gimana gitu Bang tujuan lo. Ini mau serius mau bercanda nih. Terserah lo. Apa mau apa itu terserah. Bebas aja kita mah. Nih dilihatin ini nih lot langga. Tapi emang gelo dia terangga ya. Terangga, gak apa-apa deh, gue imajiner deh. Gini sebetulnya yang gue pengen bahwa gue harus tahu diri dan pasti gue tahu diri. Begitu gue tahu diri, maka gue pengen siapapun yang jadi wali kotanya, satu ya. Pemimpin lah. Yang jadi wali kotanya mampu mendengarkan gagasan gue yang emang bukan gagasan gue sih, gagasan sama-sama yang masyarakat untuk berguna untuk masyarakat itu satu. Nggak mesti gue jadi kepalanya deh, cuma bagaimana caranya kita bisa mampu mempengaruhi pikiran kepala daerah itu sebetulnya yang pengen gue. Itu sebagai pustakawan ngaco. Iya, minimal di wilayah literasinya deh. Sebagai aib deh. Maksudnya ada nggak keinginan atau apa gitu? Sebagai aib rohani. Sebagai aib. Enggak sebetulnya gue ini kalau enggak Iqra itu pesan Al-Quran yang pertama itu sebetulnya gue melampaui batas
bahwa gue punya tugas yang sangat penting. Jadi gue ngingetin kalau gue nyuruh orang baca, gue tuh sedang mengingatkan diri gue untuk anak gue baca di rumah. Istri gue baca. Sebetulnya gue offset. Tetap gitu ya bang ya. Sebetulnya offset. Cuma cara mengingatkannya itu. Cara mengingatkan itu yang gue bilang ngaco tuh. Oh iya. Jadi pokoknya lo mah cita-cita lo nih selalu pengen apa ke depannya orang nih tingkat membacanya lebih ditingkatin lagi gitu dari sekarang, dari sebelumnya. Lebih dari itu ya. Jadi harus punya karya, harus berdaya guna karena dia yang paling bisa merubah kehidupannya. Karena buat gue sekolah sama pendidikan sekolah sama pendidikan kursus atau lain-lain itu menjadi tidak penting menurut gue kalau dia tidak berliterasi. Oke. Nih kalau lo mau tahu lo Instagramnya apa namanya? Bang Aib. Bang Aib gimana tuh? BANK. Kan ada di sini lah ya. Bang Aib. Ada di sini ya. Oke, ada di sini. Oke, sampai ketemu ya episode selanjutnya. Lo udah kan ada pesan terakhir? Nggak ada. Ada, boleh ada. Ada pesan terakhir. Quotes. Quotes. Oke. Quotes ya. Banyak buat. Ya udah. Melayani tanpa pernah peduli bagaimana pemustaka membalas. Oke. Emang luar biasa.